warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Anak-anak duduk yang rapi. Lihat teman, bagi tanda tangan. Perhatian. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما سكبوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram Ketua DKM Masjid Rawdatul Jannah, Bapak Ustadz kita Bapak Haji Sadimin SPD, mudah-mudahan beliau berikan kesehatan, panjang, berkahi rezekinya, sehingga beliau terus bersama-sama pengurus lain untuk memakmurkan masjid ini. Amin. Dan juga para kesepuhan kita, para haji, para ustaz, para asatid, para tokoh masyarakat, dan juga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, dan juga tiada lupa anak-anak kita. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anak yang taat kepada Allah. Amin. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Semoga kelak mereka menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sudah in time. Ramadan sudah berada di fase terakhir. Malam ini adalah malam yang ke-26. Kalau jadi kita mungkin 2-3 kali lagi kita melaksanakan sholat tarawih. Kadang-kadang kita lihat sangat sirih sekali di masjid-masjid, di musola-musola semakin maju. Barisan semakin maju ke depan, tinggal 3 saf, 2 saf. Tapi ketika saya tadi mau masuk ke sini di JB panjang tadi, itu macetnya luar biasa. Pagi malamnya macet luar biasa. Ramainya di jalan-jalan nyari apa? Nyari makanan, nyari pakaian. Tapi di masjid-masjid sudah kosong. Banyak juga orang yang berkeluh kesah dengan adanya yang dipikirin bukan Idul Fitrinya, yang dipikirin lebarannya. Siapapun boleh dia lebaran, mau puasa, gak puasa. Nih, lagi rame di media sosial, lebaran diundur. Kenapa? Karena yang gak puasa ikut lebaran, yang gak sholat tarawih ikut lebaran, yang gak puasa ikut takjil, berburu takjil. Lagi rame kan? Tapi yang namanya Idul Fitri hanya orang-orang yang betul-betul masuk ke dalam Ramadan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, dan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lainnya, baru dia Idul Fitri kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menghadapi banyak orang yang berkeluh kesah, aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas.
bisa duduk bercanda di luar. Ayo, yang rapi. Kalau ada bukunya, perhatiin, tulis, nanya, kamu pegang tangan. Ya, oke, siap, oke. Iya, di sekolah ikut melulu, di masjid ikut melulu, aduh, kapan baik nih, ya, baju. Aina masuk ibu, banyak orang yang berkeluh kesah, tapi hal keluh kesah itu tidak akan dirasakan illa bihabli minallah wa habli minas, kecuali dia mengadakan hubungan dengan Allah, wa hablu minas, dan mengadakan hubungan dengan manusia. Keharmonisan, keseimbangan hablum minallah dengan hablum minas. Bagaimanakah hablum minallah kita? Hablum minallah kita wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Udah. Sembahlah Allah. Udah belum? Kalau kita sudah jadikan Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Tuhan kita, Allah ada tempat apapun meminta, Allah tempat sandaran kita, yakin, percaya kepada Allah, wa amilus sholihah, dan mengamalkan amal soleh, maka wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kita berbuat syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Banyak orang atau di daerah-daerah di bulan Ramadan aja dia masih bisa lakukan. Apalagi kalau di daerah-daerah memang sih ada kesediaan, tapi hati-hati. Ketika mau misalkan hajatan, dia ngasih apa? Ada daging, ada ikan, ada kue, ada buah-buahan, ditaruh di bawah pohon. Ya, namanya ancak. Ada yang bilang ancak. Oh, orang-orang kampung, orang-orang bahulah, orang-orang tua, insya Allah generasi sekarang kan, itu kan memberikan hal yang tidak bermanfaat. Untuk apa tujuannya? Nah, itu bisa dikatakan menyekutukan Allah. Percaya kepada animisme, dinamisme, kepada benda-benda dianggapnya punya kekuatan. Hewan, tumbuhan disembah. Itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Dan ketika manusia berbuat syirik, maka seluruh amal yang ibadahnya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musyrik menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Artinya dosa syirik yang bagaimana yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa yang menyekutukan Allah. Ketika dia hidup di dunia ini tidak sempat tobat kepada Allah, dosanya terbawa mati, maka dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, jangankan orang musyrik, orang kafir saja kalau dia tobat dengan mu'alaf, ya, apalagi yang musyrik, selagi nyawa kita belum dicabut oleh malaikat Israel, apalagi masuk ke dalam bulan Ramadan, yakinlah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mudah hablu minallah kita dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya aja ibadah puasanya, mengshoma Ramadan ibadah wa hisaban, ghufirallahu ma taqaddama min. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Fase kedua adalah fase maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kan dosa dengan Allah? Dengan beristighfar saja Allah ampuni. Yang penting tobatnya benar-benar. Yang kedua, hablum minnas, hubungan kita dengan sesama manusia. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kepada siapakah manusia yang pertama kali kita harus berbuat baik dan harus kita hubungan baik? Tadi lihat, wa'budullah
wala tusyriku bihi syai'an. Maka apa lanjutannya? Wabil walidaini ihsan. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya pernah meneliti ketika S1 saya jurusan tarbiyah membuat skripsi. Judulnya adalah tentang birrul walidaini dalam Al-Quran. Saya telah pernah mengkaji penelitian tentang ayat-ayat berbakti pada orang tua dalam Al-Quran. Ternyata banyak sekali, ya. Dan salah satunya tadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah Allah, kemudian Allah memerintahkan kita jangan berbuat menyekutukannya. Ini adalah merupakan dekret. Apa itu dekret? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disejajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukurlah ada orang tua. Ya, doanya mustajab. Ridallah fi ridha walidain wa suqullah fi suqil walidain. Iya. Ridallah fi ridha walidain. Ridwan Allah itu Allah ridho ketika orang tua ridho. Jadi kalau orang tua tersenyum-senyum, nih anak-anak dengerin. Orang tua senang sama kalian, Allah pun senang. Tapi sebaliknya, wasuhullah bisuhil walidain. Kalau orang tua marah di rumah, lagi ngambek marahin semua, dar dia apa? Biasanya gitu kan? Nggak tahu deh. Kirim tentrang kening sana kemari, wah gerak gebruk gitu. Itu lagi marah begitu. Ingat, murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun nih, kalau masih ada orang tua, berkahnya orang tua nggak usah jauh-jauh. Orang-orang nih ziarah ke Wali Songo ke sana jauh-jauh, orang tuanya gagal. Padahal tuh doa yang paling mustajab itu siapa tuh? Orang tua. Tapi hati-hati ibu, kalau ngomong walaupun semarah apapun jangan sembarangan, karena ucapannya itu ada doa. Bapaknya juga sama, tapi yang paling pedis adalah ibunya. Dan kalau ada ngambek, kamu ngambek aja. Udah, kalau kamu ngambek terus, semoga kamu menjadi presiden. Jangan dasar lu bodoh, dasar lu orang bodoh-bodoh itu semakin bodoh aja. Ingat, seucap lampah orang tua adalah doa. Dan orang yang berbakti kepada orang tua itu bukan dilihat lagi oleh manusia, seluruh isi langit dia akan memuji. Contohnya siapa? Ada yang kenal kisah Uwais Al-Qarni? Masih ada yang kenal? Ini cerita agak lama dikit, gak apa-apa, 5 menit atau 10 menit lagi Haji, bapak terakhir ya. Nih cerita, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat berbakti pada orang tua. Ketika orang tuanya emak itu ingin ke Mekah, emak ingin ke Mekah, tapi Uwais Al-Qarni itu gak punya uang. Gimana caranya? Dia punya kambing. Punya kambing. Bagaimana caranya? Setiap hari dia mangku kambing. Kemana? Ke bukit, ke gunung. Dia latihan ke bukit. Ini cerita betul terjadi ini. Kisah nyata. Ya. Kisah nyata dia. Bisa diem nggak? Diem dong. Agar ini cerita, baru lagi cerita, oke? Nah, tadi cerita. Ya, insya Allah kalau melihat nanti ada baru punya YouTube, namanya Syiar Fahru Enjoy. Jadi program yang ada kali-kali saya masukkan di sana. Minimal ada orang kalau mendengar YouTube kita bukan YouTube-nya goyang-goyang dulu ceramah agama. Bapak punya TikTok juga, ada di TikTok ceramah agama. Di snack video punya, saya masukin ceramah agama. Di mana lagi? Di Facebook ada, masukin ceramah agama. Minimal orang lihat, siapa tahu dia mendengar bisa melakukan itu pahala kebaikan. Jadikan media sosial sebagai sarana dakwah.
Kembali Wais Al-Qarni, jalan-jalan mangkuin kambing. Orang diketawain itu ngapain itu? Jangan-jangan dia gila gitu. Jangan-jangan dia padahal dia melatih apa? Melatih tubuhnya, kekuatan dia. Akhirnya apa? Datanglah waktu ibadah haji. Apa yang terjadi? Wais Al-Qarni bukan naik pesawat tapi dia jalan kaki memangku apanya? Memangku ibunya. Memangku ibunya. Kemudian dia jalan. Itu adalah dari negara yang sangat jauh. Jalan terus akhirnya sampailah ke Mekah. Dipangku ibunya. Gak mustahil orang bisa jalan kaki, sepeda aja bisa. Ya. Bahkan lebih cepat jalan kaki daripada nunggu 10 tahun, 20 tahun. Coba sekarang kalau daftar berapa tahun Pak? 25 tahun mungkin selesai. Jadi boleh ya. Kecuali kalau punya 500 juta bisa. Bagaimana? Apalagi kalau 270 triliun. Orang Indonesia bisa jemaah haji semua tuh. Orang sih semua. 271 triliun dijemaahkan haji kan semua tuh orang Indonesia. Daripada satu orang di Lampung. Itu Wais Al-Qarni keliling. Akhirnya sampailah ke Mekah. Itu menjadi pujian bukan hanya ada di bumi tapi dia terbaik, terdengar seantero langit. Sehingga ada sahabat pada Rasul, ya Rasul, kata Rasul cari salah seorang namanya Wais, dicari, kenapa dia yang sampai jauh? Oh ternyata dia doanya terkabul, doanya sangat dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata apa? Berbakti kepada kedua orang. Ada satu lagi, Imam Sudais. Imam Sudais, dia adalah imam Masjidil Haram. Dia wajib bangun. Kamu bandel-bandel itu. Kata-kata bapaknya. Sudais, kamu bandel banget ya. Doain dia, biar kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Ternyata beliau sampai hidup sampai sekarang. Imam Sudais adalah merupakan imam besar Masjidil Haram. Doa orang tua adalah doanya makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati, ucapan orang tua juga akan berbahaya kepada anaknya kalau ucapannya tidak baik. Maka oleh karena itu, mumpung kalau masih ada orang tua di lebaran itu ya, Idul Fitri, yang paling pertama adalah orang tua dulu. Jangan sampai kesana kemari orang tua digentalin, betapa sedihnya tuh orang tua. Tuh ada kan di filmnya. Lihatin mobil siapa, oh mobil orang. Lihatin motor siapa, motor orang. Ya kalau memang kita tidak bisa datang, sekarang bisa telepon. Kalau nggak bisa datang, video call. Nggak bisa datang, kenapa? Punya uang. Apa? Terus terang aja. Jangan sampai ngomong tapi nggak datang. Kalau masih hidup tuh kasihan. Kalau sudah tiada ya udah silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Silaturahmi kepada siapa? Kuburannya. Doakan. Doa anak soleh itu adalah sangat diharapkan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika nggak tahu orang tua kita punya dosa dalam kubur, tapi anaknya habis sholat dia mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku di waktu kecil. Maka Allah hentikan siksa yang ada di dalam kuburnya. Mudah-mudahan dengan melalui akhir Ramadan ini kita perbaiki hafdzul minallah kita. Kalau sudah baik nih, sudah menjadi habit kebiasaan di bulan Ramadan ini, yuk kita lestarikan sebelah bulan yang akan datang. Dari kita perbaiki juga hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita ada dosa-dosa dengan sesama manusia, maka wajib kita harus saling memaafkannya. Karena paling berat itu dosa dengan sesama manusia. Allah tidak akan mengampuni dosa sesama manusia kecuali di antara kita saling memaafkan. Tapi manusia yang paling sombong adalah manusia yang tidak mau memaafkan dosa sesama. Itu manusia yang paling sombong. Allah yang maha pemaaf, masa manusia tidak mau memaafkan. Oleh karena itu, siapapun orangnya, gak usah orang lain minta maaf, agar hati kita tenang, yuk kita maafkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mungkin di akhir ini saya sering berkecimpung bersama Pak Haji, bersama jemaah sekalian, baik di hari Jumat maupun juga saya ngisi 4 kali di Kudus.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, kesalahan saya tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Walaupun belum ada, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu wafiq ila wabillahi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.